Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Hai sahabat waktu, tagar tangkap Ferdinand menjadi trending di media sosial Twitter usai pegiat media sosial Ferdinand Huttayan menuliskan cuitan yang berisikan narasi sara terhadap umat muslim. Melalui cuitan di laman Twitter pribadinya, Ferdinand sempat menyinggung soal Tuhan yang lemah dan masih harus dibela, tidak seperti Tuhannya yang luar biasa. Kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Cuit Ferdinand Huttayan pada Selasa 4 Januari 2022. Lantaran hal tersebut banyak netizen yang tampak murka. Bahkan salah satunya ada yang sampai menghalalkan darah Ferdinand Huttayan untuk ditumpahkan. Kendati demikian, banyak pula netizen lain yang malah tidak sepakat dengan pernyataan netizen tersebut. Sementara itu, sebelumnya penggiat media sosial Nico Silalahi juga telah membalas cuitan Ferdinand yang dianggap dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Tak hanya itu, Nico bahkan menandai akun Twitter resmi Jenderal Listio Sigit untuk segera menertibkan Ferdinand. Sebelumnya, politikus Ferdinand Huttayan yang cukup aktif memberikan sejumlah komentar dan kritikan melalui media sosial. Belakangan, Ferdinand cukup sering memberikan kritikan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Mengenal sosok Ferdinand, pada 2014 Ferdinand pernah menjadi pendukung Jokowi, bergabung dan menjadi ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP. Selanjutnya pada tahun 2017 Ferdinand memutuskan bergabung dengan Demokrat lantaran kecewa dengan Jokowi karena dinilai tak menepati janji setelah menjadi presiden. Di Partai Demokrat periode 2015-2020, Ferdinand menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai. Kemudian Ferdinand beralih jabatan sebagai Ketua Biro Energi dan Sumber Daya Mineral DPP Partai Demokrat. Ferdinand sempat menjadi sorotan pada tahun 2018 lantaran walkout saat Jokowi memberikan sambutan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center Bogor. Alasan walkout tersebut karena Ferdinand tidak ingin mendengar pidato Jokowi. Pada Pilpres 2019, Ferdinand kembali mencuri perhatian karena dipercaya menjadi jubir Direktorat Hukum Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pada tahun 2019, Ferdinand sempat dituduh menggunakan gelar palsu. Namun Ferdinand mengatakan bahwa dirinya bukan orang yang punya tamatan tinggi. Ferdinand mengaku tidak suka dengan orang yang terlalu membanggakan gelar akademik. Pada pemilu 2019 pula, Ferdinand pernah menjadi calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat 5 namun kalah. Pada tahun 2020, Ferdinand memutuskan mundur dari Partai Demokrat lantaran memiliki perbedaan prinsip dan cara pandang isu nasional dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Keputusan Ferdinand untuk hengkang rupanya diberi ruang kebebasan dan dipersilahkan oleh DPP Partai Demokrat. Meski begitu, karir politik Ferdinand masih belum berakhir. Ferdinand mengaku akan bergabung dengan partai lain yang memperjuangkan NKRI dan Pancasila secara konsisten. Saat ini Ferdinand aktif memberikan kritikan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melalui akun Twitter pribadinya. Berkenaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ferdinand, kita review kembali kasus yang juga menimpa ex-Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok.
Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Setiarso membacakan vonis terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM Ragunan, Jakarta Selatan. Ahok didakwa telah menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia oleh jaksa penuntut umum. Setelah menimbang atas 117 macam barang bukti, keterangan saksi pelapor, saksi ahli dari pelapor dan terlapor, dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim memutuskan Ahok terbukti bersalah. Berbeda dengan pendapat JPU, Ahok dijerat dengan pasal 156A tentang penodaan agama. Majelis Hakim menolak pembelaan terhadap Ahok ataupun tim kuasanya. Menurut Majelis Hakim, pembelaan Ahok yang menyatakan menyitir ayat suci Al-Quran tersebut karena adanya ketidakadilan justru dibantah. Berdasarkan fakta, Majelis Hakim menilai justru terdakwa menimbulkan kegaduhan karena pidatonya. Menurut Majelis Hakim, sebagai seorang gubernur, seharusnya terdakwa bisa bersikap jujur, bersih, sopan, dan santun. Ia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda. Jaksa menuntut Ahok dipidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun. Indonesia sendiri melarang tindakan penistaan agama. Hal tersebut tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 156A, yakni memindanakan mereka yang di muka umum mengeluarkan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud menghasut seseorang agar tidak menganut agama tertentu. Nah sahabat, dari sini mari kita sama-sama belajar menjaga kerukunan di antara umat beragama dengan melakukan tenggang rasa dan jangan bersikap diskriminasi ya. Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada, mohon sedikiranya untuk menyempatkan subscribe, like, dan komen video ini. Semoga berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.